Bayangkan, sebuah pantai luas yang terbentang tanpa batas, angin laut berhembus lembut, ombak berkejaran menghantam pasir basah, dan di tengah hamparan itu, mereka berlari, tanpa alas kaki, tanpa beban, hanya suara napas yang terengah, dan langkah kaki menghantam pasir. Mereka bukan sekadar berlari untuk menang, mereka berlari untuk alasan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di satu sisi, Derek Liddell, seorang pria dengan iman sekuat baja, ia percaya bahwa saat kakinya menyentuh tanah, ia merasakan nafas Tuhan mengalir bersamanya. Tuhan membuatku cepat, katanya, dan saat aku berlari, aku merasakan kebahagiaannya. Di sisi lain, Harold Abrahams, seorang pelari Yahudi di dunia yang tak selalu memberinya tempat. Bagi Harold, setiap langkah adalah perlawanan. Setiap detik adalah pembuktian bahwa dia pantas dihormati, pantas didengar, pantas diakui. Dua pria, dua tujuan, tapi satu lintasan yang sama. I raced beside my friend here. Come and push you along a bit. Pity. Well, it's been if there's a swifter man in the kingdom. Taking up racing fans, and I know which is the most important. Attacking with it. Well done. Stations of achieving a certain notoriety. If only as a rugby. Cambrike, tempat di mana intelektual besar lahir, dan juga tempat di mana ego diuji. Harold Abrahams berdiri di tengah halaman Trinity College. Tantangannya sederhana, berlari mengelilingi lapangan sebelum lonceng berbunyi. Tapi ini lebih dari sekadar lomba melawan waktu. Ini adalah perlombaan melawan keraguan, melawan bayang-bayang penolakan yang tak pernah pergi. God transgress. I'll stamps. Don't you worry, old son. I cannot but gain by your success. Scotland before the month's out. The world stand back in wonder. Lonceng berdentang, Harold melesat, nafasnya berat, langkahnya terukur, matanya fokus. Saat lonceng terakhir berbunyi, dia telah menaklukkan bukan hanya lintasan, tapi ketakutan terdalamnya. Truly seek me, of Christ. It's an ache and anger. Lithuanian Jew. He's as foreign as a Frankfurter. Here am I, an Anglo-Saxon. Run them off their feet. Blue, from our special chorus, Cambridge Star. Sementara itu, jauh di pedesaan Skotlandia, Derek Liddell berlari bukan untuk medali, ia berlari untuk Tuhan. Setiap langkahnya adalah doa, setiap hembusan nafasnya adalah pujian. Ia tidak pernah mencari sorotan, tapi sorotan itu sendiri datang kepadanya, karena dunia jarang melihat seorang pria yang berlari secepat kilat, namun tetap merendah seperti tanah yang diinjaknya. Mr. Masabini. I'll observe, and if I think I can help, prize hang in there. Yes. Yes, of course. Who was that? Star. Born of. Thank you. He's trying your special for the first time tonight. Singing. My job. It's a compulsion. Oh. I'm what I call semi-deprived. Like you. Big Stratus. Here you are. Sir, just pulled in. King's Cross. Oh, and is...
Tapi Harold Abrahams tahu, bakat saja tidak cukup. Ia mencari Samu Sabini, seorang pelatih dengan reputasi luar biasa. Bersama Sam, Harold tidak hanya berlatih untuk menjadi cepat. Ia berlatih untuk menjadi tak terkalahkan. Setiap pagi, setiap sore, tanpa jeda, tubuhnya ditempa, pikirannya diasah, karena baginya, kalah bukanlah pilihan. Dan setiap detik di lintasan adalah pernyataan, aku lebih dari apa yang kalian kira. He's not 100 meters, man. He could have. Striding. 100 meters. Have you got another 2 coins? And that. I said I was sorry. Son, it's full of run. Please. I believe for China. Together, it's not just fun. Then it's just not enough. He says he needs. Try and understand. To behave, Faustus, yes, but not. Father's never gonna know. So all I can. I'm a little. Paris, tahun 1924, Olimpiade. Eric Liddell berdiri di persimpangan jalan, jadwal perlombaan 100 meter. Jatuh pada hari Minggu. Bagi banyak orang, ini hanya sebuah hari, tapi bagi Eric, ini adalah hari suci. Panitia mendesaknya, rekan setimnya membujuk, tapi Eric hanya berkata, aku tidak bisa berlari di hari Tuhan. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena keyakinan lebih berat daripada medali emas. Here we come. Your chance to get even, eh? I can't. American athletes is Europe. Nonsense. I'm bound to be more robust. My best to do. No, we wanted to get there in one piece. The whole program. If they aren't temptation enough. White and black, young and ardent yourselves, honor. He's not with us anymore. But it's not a day for play. So that they'll understand. If I win, myself sitting here. And we fought in the war together. They do owe us some. I might get. Final 100 meter. Harold Abrahams berdiri di garis start. Suara dunia luar menghilang. Hanya ada detak jantungnya. Berdentum seperti genderang perang. Tembakan pistol membelah udara. Harold melesat. Kakinya menghantam tanah seperti kilat yang mengoyak langit. Setiap langkah membawa beban sejarah, prasangka, dan harapan. Dan saat tubuhnya melintasi garis finish, dia menang. Tapi apakah itu cukup untuk mengisi kehampaan yang tersembunyi di balik medali emasnya? Tom Watson representing. Best of luck to you. Yeah, Henry V and all that. Your future king. Are you refusing to shake? Well, sir, did indeed. An example. President of our had us advised non-participation. We were also consulted as to the correct manner. I wanted to run. Resolve the situation. That's for this man to change it. Impertinence lies, sir, with those who seek to... King first. Common bond, common for you. Eric mungkin melewatkan 100 meter, tapi dia punya satu kesempatan di nomor 400 meter. Jarak yang lebih panjang, tantangan yang lebih berat. Tapi Eric berlari seperti sedang terbang, kepalanya terangkat, wajahnya menghadap langit. Seolah Tuhan berlari bersamanya. Dan ketika dia menyentuh garis finish, dunia tahu dia tidak hanya memenangkan lomba. Dia memenangkan hati semua orang.
nations before him. Juvenile! They shall walk. You're brave. That's your... All weathers, madman. But now I'm almost too frightened to win. Dear Mr. Abrams, you must go out from yours truly, Sam. Here. Your Royal Highness, you win, I pay. Abrahams wins, you. And... Setelah Olimpiade, Eric Liddell meninggalkan dunia atletik untuk menjadi misionaris di Tiongkok. Di sana, jauh dari sorak-sorai stadion, ia menghadapi perlombaan yang jauh lebih berat. Hingga akhir hayatnya, Harold Abrahams hidup lama, menyaksikan dunia berubah, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu kemenangan sejati bukan tentang siapa yang tercepat, tapi tentang siapa yang berlari untuk alasan yang tak pernah pudar. Keys College athlete. If you... 3 heures du matin. And if all the world can do, we've had today. Chariots of Fire bukan hanya kisah tentang perlombaan. Ini adalah tentang perjuangan melawan diri sendiri, melawan ketakutan, melawan dunia yang meragukan kita. Dan mungkin, kita semua adalah pelari di lintasan kehidupan. Bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk tetap berlari, meski dunia mencoba menghentikan kita.